Nah, emang benar putusan PT UN tak akan bisa merubah keputusan MK. Akan tetapi jika tuntutan dikabulkan, maka bisa jadi rekomendasi kepada DPR untuk tidak melantik Gibran. Jadi yang dilantik cuma Prabowo sebagai presiden dan Gibran gagal karena dianggap cacat secara administrasi negara. Jadi dengan tegas di sini disampaikan bahwa PT UN hanya akan berdampak ajukan rekomendasi pada MPR untuk tak melantik Gibran. Waduh, jika benar begini posisi Gibran masih riskan hingga saat ini. Semoga keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan di negeri ini. Betul, bahwa telah ada pelanggaran hukum oleh KPU terhadap cawapres yang sekarang menjadi proses penetapan oleh KPU dan akan dilantik. Di permohonan kami untuk tidak dilantik. Tadi hakim juga memangnya mempersoalkan itu ya Pak, sehingga Bapak terus-menerus membilang tentu itu kan materi permohonan dan itu menjadi petitum kami. Ending dari permohonan kami yang esensial sekali adalah untuk tidak dilantiknya cawapres terpilih. Kalau itu terbukti dalam persidangan, kami minta untuk tidak dilantik. Yang bermasalah bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh KPU. Sementara ini yang kami temukan adalah Wapres terpilih. Jadi harapan saya janganlah disepelekan seolah-olah itu, ya seperti Gibran bilang, ya itu silahkan aja nanti sebagai bahan evaluasi, ya kan? Ya itu kan tanda-tanda orang nggak mau dialog. Gimana menurut Bang? Ya kalau menurut saya ini bukan soal bandwagon efek ya. Ya. Kalau bandwagon efek itu kan kita tidak melihat bahwa ada rencana-rencana lain. Ya. Kalau masalah petitum sebenarnya masalah apa yang kami inginkan. Yang saya sampaikan adalah prinsip-prinsip petitum kami ingin dibuktikan apakah persidangan bisa memastikan telah terjadi sebagaimana posita kami, yaitu uraian kami terhadap pasal mengenai kepastian hukum yang harus ditegakkan oleh tergugat, yaitu KPU telah melaksanakan atau KPU tidak melaksanakan. Kepada PDI Perjuangan, tempuhlah jalur kehormatan, mengangkat marwah dan martabat partai PDI Perjuangan, agar PDI Perjuangan tetap mempunyai marwah yang terhormat sebagai pemenang pemilu, meskipun kursinya turun, meskipun capres dan cawapres yang diusung kalah, tapi masih tegar, terhormat menjadi seorang oposisi yang mewakili kepentingan rakyat untuk mengontrol pemerintah. Itu baru keren. Jadi ada pembiaran, omission. Maka kalau itu ditemukan dalam persidangan, yang kami mohonkan pihak capres terpilih maupun cawapres terpilih itu yang dipersoalkan untuk diambil tindakan administrasi. Kami mohon untuk tidak dilantik. Artinya kami mengajukan cawapres tadinya yang telah ditetapkan sebagai cawapres ya. Cawapres. Lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab ya. Ya. Kalau dulu yang bergerak mahasiswa itu kita masih bisa mengontrol permainan. Karena apa? Karena dosennya kita bisa ingatin, ini udah keterlaluan. Ya, berdasarkan temuan persidangan nanti, apakah dalam melaksanakan tugas penyelenggara negara yang bernama KPU itu telah melanggar hukum. Kalau itu terbukti dalam persidangan, kami minta untuk tidak dilantik. Tentu PT UN tidak punya kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan untuk dilantik. Dan putusan PT UN tidak mungkin membatalkan putusan MK. Kami sangat sadar. Tetapi kehidupan, dinamika dari hukum ini kan luas sekali. Kalau terbukti, apakah iya ada kesakralan dari sebuah putusan yang tidak bisa dibatalkan? Dan siapa yang berhak membatalkan? Kalau KPU tidak berhak membatalkan, kami berpandangan rakyat yang berkumpul di MPR itu diwakili oleh anggota-anggota MPR bisa punya sikap untuk tidak melantik. Itu yang kami ajukan dan selalu kami gaungkan. Tapi kalau bukan hanya mahasiswa, dosen-dosennya udah ikut sekarang ini mengkritik pemerintah,
Ya, kalau tidak cepat diajak berunding, tidak cepat diajak dialog, ini bisa satu dosen itu seperti saya dosen, kemudian Bung Repi dosen, ya kita bilang aja mahasiswanya kalau demo, ya nanti malah saya kasih nilai A. Nah, itu kan ada kemarin waktu 2019. Coba bayangin semua dosen tuh bilang sama mahasiswanya silakan demo dan demo dikasih nilai A. Itu seluruh Indonesia, jutaan mahasiswa, total itu jutaan mahasiswa, itu bisa menghancurkan. Pokoknya ada demo, selfie di depan demo, kemudian kirim. Iya, ngeri Pak. Jadi hati-hatilah, ini bisa ngarah ke chaos. Tidak kaitan dengan Bawaslu, karena kami tidak mau minta disidangkan tentang proses. Kami tidak minta juga atau mengaitkan dengan putusan MK, karena kami tidak bertugas atau kami diberi tugas, diberi kuasa untuk mempersoalkan menang kalahnya pemilu atau hasil pemilu. Jadi kami tidak mengurusi hasil pemilu, kami menghormati putusan MK, kami juga tidak mempersoalkan proses dari pemilu kita, yaitu harus melalui Bawaslu, tapi kami minta agar PT-UN itu mengadili apakah betul KPU telah melanggar hukum sebagai aparatur negara di bidang pemilu ini. Berbagai pelanggaran kami telah siapkan, sebagian telah kami utarakan juga, baik di pers atau di sidang. Nah, Tun akan memutuskan apakah MK hanya mempunyai kewenangan terhadap apa yang dimohonkan, yaitu mengesahkan hasil suara. Kami tidak mencampuri itu. Kami juga tidak mencampuri proses berjalannya pemilu kita yang memang harus melalui Bawaslu, Badan Pengawas. Tidak. Yang kami persoalkan adalah penyelenggara ini telah melanggar hukum apa tidak, dengan mengesahkan, dengan menetapkan cawapres di pemilu ini. Gugatan PDIP ke PT-UN bisa jadi pertimbangan MPR tidak lantik Prabowo Gibran. Sidang pendahuluan gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum digelar secara tertutup. Persidangan ini digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Kamis 2 Mei 2024. Hasil dari gugatan ini jika dikabulkan, bisa jadi bahan pertimbangan MPR untuk tidak melantik Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut dikatakan Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun. Dia berpendapat bisa saja pelantikan paslon Prabowo Gibran ditunda apabila hakim di PT-UN mengabulkan permohonan dari tim hukum PDIP. Gayus menuturkan pihaknya mengajukan permohonan ke PT-UN karena menganggap KPU sebagai tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. KPU diketahui menerima pendaftaran Gibran pasca putusan Mahkamah Konstitusi, namun masih menggunakan PKPU nomor 19 tahun 2023. Kalau rakyat menghendaki tidak melantik karena memang didapati diawali oleh perbuatan melanggar hukum penguasa, nah itu sangat bisa mungkin terjadi, jadi bisa tidak dilantik, sambungnya. Pihaknya mengajukan hal gugatan ini juga telah memiliki bukti kalau terjadi gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU. Proses sengketa pemilu itu tidak hanya di MK, bahwa putusan MK sudah final dan banding kita hormati. Tetapi ada dua lainnya, bagaimana proses pemilu itu berlangsung, apakah ada kesalahan terjadi, katanya. Lalu sadar PT-UN tak bisa batalkan putusan MK, PDIP mengatakan, tapi MPR punya sikap untuk tidak melantik Prabowo. Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbun sepakat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memang tak bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat mengenai sengketa Pilpres 2024. Hal tersebut dia sampaikan usai menghadiri sidang pemeriksaan administrasi atas gugatan PDIP terhadap Komisi Pemilihan Umum di PT-UN hari ini Kamis 2 Mei 2024 siang. Sidang itu digelar secara tertutup. Tentu PT-UN tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan MK yang menetapkan untuk dilantik. Dan putusan PT-UN tidak mungkin membatalkan keputusan MK. Kami sangat sadar, tetapi kehidupan dinamika dari hukum ini kan luas sekali, kata Gayus ditemui usai sidang. Lebih lanjut, Gayus menguraikan beragam kemungkinan soal siapa pihak yang berhak membatalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih seperti Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya apabila KPU tidak berhak membatalkan pelantikan, maka satu-satunya lembaga yang berhak adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR disebut mewakili suara rakyat yang berdaulat dalam menentukan siapa pemimpinnya kelak.
Di sisi lain, Gayus menegaskan tugas yang diberikan kepadanya oleh PDIP adalah bukan untuk mempersoalkan hasil pemilu presiden 2024. Maka dari itu, dia tetap menghormati apa yang sudah diputuskan oleh MK yang menolak permohonan gugatan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3. Sebelumnya diberitakan PDIP mengajukan gugatan untuk KPU